Terima kasih Yesus. Shalom, kita akan mendengarkan renungan dalam persekutuan Rema kita pada kesempatan kali ini. Mari sebelum kita akan mendengarkan renungan yang akan saya sampaikan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu untuk kesempatan persekutuan kami pada hari ini. Berkati kami di dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu, sekiranya renungan ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan kami semakin bertumbuh, semakin searah dengan Engkau, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari Mazmur 73. Saya mengambil dari ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Saya akan membacakan. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sekalipun kondisi kita pada saat ini mungkin seperti terkurung, seperti kita tidak bisa melakukan banyak hal karena kita harus menjaga kondisi tubuh kita, kondisi kesehatan kita karena COVID-19, dan berimbas pada peribadahan kita. Biasanya kita bisa bersekutu bersama, belajar bersama, mendengarkan firman Tuhan di gereja. Tapi karena kondisi seperti ini, kita mungkin seakan-akan seperti terkunci, kita tidak bisa melakukan banyak hal. Tapi kita harus ingat bahwa sebagai orang percaya, kita harus terus belajar akan firman Tuhan, kita harus berbakti pada Tuhan kita, dan kita harus terus beribadah pada Tuhan kita. Pada kesempatan hari ini kita belajar dari satu Mazmur yang ditulis oleh Asaf. Asaf adalah salah satu tokoh dalam Alkitab, bagaimana ketika di masanya hidup, dia adalah seorang pemimpin dari kelompok musik yang melayani di bidang musik untuk memuliakan nama Tuhan di masa Asaf. Nah, posisi Asaf sebagai pemimpin dan sebagai pemain musik adalah satu posisi yang sungguhnya sangat sentral, sangat dipentingkan di dalam kelompok musiknya. Asaf memegang alat musik yang namanya adalah ceracap. Bagaimana alat musik ini harus dimainkan terus-menerus, dengan alat musik yang lainnya hanya bermain sesekali, hanya menonjol sesekali. Tapi alat musik yang dipegang oleh Asaf itu adalah alat musik yang harus bermain terus-menerus. Nah, jadi posisinya sangat penting. Nah, ini menggambarkan bahwa posisi Asaf adalah posisi pelayan yang tidak henti-hentinya, karena seperti permainan musiknya, alat musiknya tidak boleh berhenti, walaupun alat musik yang lainnya memiliki jeda-jeda tertentu atau saat-saat tertentu untuk dimainkan. Asaf ini adalah seorang pelayan Allah yang sungguh luar biasa. Tapi ketika kita belajar dari Mazmur ini, Mazmur 73 ini, kita melihat satu pribadi Asaf, satu pikiran Asaf, satu hal yang mungkin saja dapat membuat Asaf waktu itu bisa berdosa. Kalau kita baca dari Mazmur 73 ayat 3 sampai yang ke-6 dikatakan, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemunculan orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka, mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan pencokaan dan berpakaian kekerasan. Asal melihat bahwa ketika dirinya rajin, ketika dia memuliakan nama Tuhan, di balik kehidupannya yang taat kepada Tuhan, orang-orang di sekitarnya, orang-orang lain mengalami satu kehidupan yang mungkin tidak sama dengan Asaf. Mungkin malah keterbalikan dengan Asaf seperti apa yang dia tuliskan. Ada orang-orang fasik, hidupnya malah muncul, kemudian mereka sehat, mereka gemuk, kemudian dari kejahatan mereka tidak kena tulah. Itulah yang dipikirkan oleh Asaf. Dia melihat satu pandangan yang mungkin baginya sangat aneh. Kok saya taat, saya harus mengikuti firman Tuhan, tapi kehidupan saya mungkin tidak sama dengan orang-orang fasik yang dia lihat.
di dalam pikirannya dia mungkin hampir kecewa kepada Allah, karena dikatakan di ayat yang ke-13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Nah, ini adalah satu tanda bahwa apa yang seperti dilakukan Asaf ketika dia taat kepada Tuhan itu seperti sia-sia. Karena apa? Karena dia merasa bahwa orang jahat pun ternyata juga baik-baik saja. Lalu untuk apa? Mungkin pikirnya seperti itu. Untuk apa ketika dia taat kepada Tuhan? Mungkin dia harus bersusah payah. Kemudian dia juga kondisinya tidak sama dengan orang-orang fasik itu, mungkin tidak sesejahtera mereka. Mungkin itu yang dipikirkan oleh Asaf pada waktu itu. Dan sebagai umat Allah dituntut untuk tidak boleh jatuh dalam dosa, tidak boleh berdosa. Pikiran-pikiran yang salah seperti inilah yang sebenarnya bisa menjatuhkan orang-orang percaya. Kita sebagai orang-orang yang menyembah Tuhan harus berjalan lurus, harus percaya kepada Allah itu sendiri. Ketika kita membaca di ayat yang ke-28 yang dituliskan oleh Asaf, tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Inilah yang dipilih oleh Asaf. Dia tetap rindu untuk dekat dengan Allah, kemudian menaruh tempat perlindungan atau menaruh kehidupannya hanya kepada Tuhan. Itu yang dia pilih pada akhirnya, karena dia menyadari bahwa Tuhan itu terlibat di dalam seluruh kehidupan umat manusia. Allah adalah Allah yang adil. Dia akan memberikan ganjaran atau memberikan sesuatu kepada orang jahat sesuai dengan apa yang menjadi keadilan Allah. Karena Asaf menyadari bahwa ketika dirinya berdosa, seperti apa yang dituliskan di ayat yang ke-16 dan 17, bahwa sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ketika dia menyadari bahwa dia harus hidup kudus dan bahwa Allah itu kudus, dia menyadari bahwa inilah yang benar. Sesuatu yang salah pasti Allah akan perbuat sesuai apa yang orang lain perbuat. Kejahatan akan dihukum sendiri oleh Allah, dan itu bukan urusan daripada Asaf sendiri. Asaf menyadari bahwa pikirannya salah, sudut pandangnya salah, bahwa kehidupan orang percaya tidak berdasarkan dengan pikirannya sendiri, tapi dengan pikiran Allah. Mungkin pada saat ini kita dalam kondisi yang mungkin sangat sulit, karena kita mungkin waspada dengan virus corona, ataupun kita sedang mengalami berbagai permasalahan dalam kehidupan kita. Nah, kita percayakan kehidupan kita bahwa Allah itu turut serta di dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah hanya kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan iman kita. Baik atau tidaknya kehidupan kita harus menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Kita tidak bisa memadankan kehidupan kita dengan orang lain, karena pasti berbeda. Dari sudut pandang Allah, ketika kita menjadi orang percaya, kira kita harusnya berubah. Apa yang kita lakukan adalah firman Tuhan terlebih dahulu, baru yang lainnya akan Tuhan genapkan dalam kehidupan kita. Setiap permasalahan, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah akan menolong kehidupan kita. Meskipun kita saat ini seperti dalam keadaan terkunci, tapi bukan berarti kita berhenti untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita merubah pola pandang kita dengan berdasarkan dengan pengertian kita sendiri, tapi sesuai dengan iman kita bahwa Tuhan merancangkan hal yang baik dalam kehidupan kita, sekalipun kita tidak sejahtera orang lain, ataupun kita tidak sama seperti orang lain, tapi kita percaya bahwa Allah menyertai dan juga memberkati kita. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan, sekiranya berkat kita sekalian. Tuhan Yesus